Welcome to our channel. Tahukah kalian 16 kabel serat optik yang mencakup 17% dari seluruh lalu lintas data internet internasional membentang di sepanjang dasar Laut Merah. Namun pada 5 Maret lalu, 4 di antaranya terputus dan Houthi dicurigai sebagai pihak yang bertanggung jawab. Jadi, apa yang bakal terjadi jika kabel bawah laut dipotong? Singkatnya, komunikasi global terganggu, terlebih dibutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memperbaiki sebab tidak semudah itu mendapat izin beroperasi. Jika benar ini kerjaan Houthi, bukankah Barat harus khawatir? Sebab kelompok ini tak pernah setengah-setengah dalam bertindak. Jaringan internet Asia Eropa terganggu. Berbicara tentang 17% lalu lintas data internet internasional di Laut Merah, faktanya jika seluruh kabel di sana dicabut, maka akan mengganggu komunikasi Eropa dengan India, Asia Timur, serta Afrika Utara dan Timur. Lalu bagaimana jika yang terdampak hanya 4 dari 20 kabel? HJC Global Communications yang berbasis di Hong Kong, sebagaimana dikutip dari Times menggambarkan, pemotongan tersebut berdampak pada 25% lalu lintas jaringan yang mengalir melalui Laut Merah. Mereka menggambarkan rute Laut Merah sebagai hal yang penting untuk perpindahan data dari Asia ke Eropa dan mengatakan bahwa mereka telah mulai mengubah rute lalu lintas. Adapun 4 kabel tersebut mencakup Seacom, TGN Gulf, Asia Afrika Europe 1, dan Europe India Gateway yang terputus pada Selasa 5 Maret 2024 kemarin. Seacom selaku penyedia layanan telekomunikasi di Afrika Selatan yang terdampak mengungkapkan langkah perbaikan tidak akan dilakukan setidaknya 1 bulan lagi. Itu karena mereka bakal butuh waktu yang lama untuk sekadar mendapat izin. Kepala Petugas Digital Seacom, Prenesh Padayachi, mengatakan bahwa memperoleh izin dari otoritas maritim Yaman untuk memperbaiki kabel bawah laut bisa memakan waktu hingga 8 minggu. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kabel yang didanai oleh raksasa internet seperti Google, Microsoft, Amazon, dan Meta. Sementara kabel bawah laut sendiri adalah kekuatan tak kasat mata yang menggerakkan internet. Di sisi lain, kerusakan semacam ini dapat menyebabkan pemadaman internet secara luas, seperti yang terjadi setelah gempa bumi Taiwan pada tahun 2006 silam. Benarkah dirusak Houthi? Tudingan yang dilayangkan kepada Houthi tidaklah terjadi tanpa alasan. Hal ini dianggap bisa jadi sebab putusnya kabel di Laut Merah terjadi beberapa minggu setelah pemerintah resmi Yaman memperingatkan kemungkinan kelompok Houthi akan menargetkan kabel ini. Seminggu sebelumnya, media Israel Globes dalam laporannya menyebut Houthi berada di balik kerusakan kabel ini. Namun pemimpin pemberontak Yaman, Abdel Malek Al-Houthi, membantah tuduhan itu. Sehari setelah insiden putusnya kabel bawah laut, seorang pejabat pertahanan AS menyebut kapal yang tenggelam setelah serangan Houthi sebagai penyebabnya. Sebagaimana diketahui, kapal curah milik Inggris, Ruby Mar, tenggelam setelah diserang oleh Houthi bulan lalu di Laut Merah. Melansir FIFA, kapal itu diketahui membawa pupuk berbahaya sehingga setelah serangan, awak kapal terpaksa membuang sauh dan meninggalkan kapal. Penilaian awal menunjukkan jangkar yang terseret di dasar laut kemungkinan besar telah memutus kabel bawah laut yang menyediakan layanan internet dan telekomunikasi di seluruh dunia, lanjut pejabat yang tidak diketahui namanya itu. Sementara itu, dalam laporan Al Arabiya 7 Maret 2024, serangan Houthi yang sedang berlangsung telah menghambat upaya untuk memperbaiki kabel ini. Houthi telah tebar ancaman sebelumnya. Sebelumnya, kelompok Houthi getol menyerang kapal internasional di Laut Merah sejak 19 November tahun lalu. Sampai pada akhirnya kekhawatiran itu berkembang mengenai kemungkinan Houthi yang akan menargetkan internet dan transmisi data keuangan. Menteri Informasi Yaman, Moammar Al-Eryani dalam rilis yang dikutip Daily Mail mengatakan, Houthi kini membuat ancaman serius terhadap sektor komunikasi dan ekonomi global. Perusahaan telekomunikasi umum Yaman dalam hal ini mengatakan, beberapa tahun terakhir pihaknya telah mendesak penyedia internet global untuk tidak melakukan apapun yang memungkinkan Houthi mendapatkan akses ke kabel atau cara kerjanya.
Kemudian dalam serangkaian peringatan baru, kelompok Houthi diklaim mencoba menyabotase kabel internet di Laut Merah yang membawa hampir 1/5 lalu lintas web di dunia. Di mana indikasi tersebut hadir setelah saluran media sosial Houthi menerbitkan peta yang menunjukkan rute berbagai kabel melalui Laut Merah, Telu Aden, serta Laut Arab. Lebih jauh, peta ini bahkan disertai dengan sebuah pesan yang berbunyi. Tampaknya Yaman berada di lokasi yang strategis karena jalur internet yang menghubungkan seluruh benua, bukan hanya negara, lewat di dekatnya. Sebagaimana dibahas sebelumnya, Laut Merah merupakan salah satu dari 3 titik pertemuan kabel internet terpenting di dunia. Dampaknya secara luas. Melihat jangkauan dalam skala global, jaringan kabel internet di Laut Merah yang terputus pada dasarnya dapat membawa dampak signifikan secara luas. Lalu seperti apa dampak yang bisa dihadirkan secara luas? Dalam rangkuman informasi yang dihimpun dari berbagai media, berikut beberapa dampak dari terputusnya jaringan bawah laut yang tentu saja juga berimbas pada Indonesia. Pertama, putusnya kabel internet di Laut Merah jelas akan menyebabkan gangguan konektivitas internet internasional, memperlambat akses internet, dan menghambat komunikasi global. Lalu, hal ini juga mengakibatkan kenaikan biaya internet. Karena gangguan pada infrastruktur internet global dapat mengakibatkan kenaikan biaya operasional. Selanjutnya, hampir semua layanan digital yang terhubung dengan kabel internet bawah laut seperti e-commerce, streaming video, dan platform online lainnya jelas akan mengalami gangguan atau bahkan terhenti. Tidak hanya itu, keamanan siber juga bisa jadi terancam. Apa yang akan dilakukan Houthi pada kabel di Laut Merah dapat meningkatkan risiko serangan siber dan pencurian data yang membahayakan keamanan siber beberapa negara. Terakhir dan yang pasti, gangguan konektivitas internet dan layanan digital tentu akan bermuara pada kerugian ekonomi yang signifikan. Salahkan serangan AS dan Inggris. Navigasi di wilayah perairan terpantau lebih sulit sejak kelompok Houthi berulang kali meluncurkan drone dan rudal ke kapal-kapal komersial terafiliasi Israel di Teluk Aden. Serangan yang terjadi hampir setiap hari itu kemudian memaksa perusahaan-perusahaan beralih ke jalur yang lebih panjang dan mahal di sekitar Afrika bagian selatan. Amerika Serikat dan Inggris yang juga ikut campur dalam eskalasi konflik ini dianggap berkontribusi pada kekhawatiran terkait terganggunya stabilitas Timur Tengah. Karena itu, Menteri Telekomunikasi Houthi, Misfer Al-Numair, melalui outlet berita televisi milik Houthi, Al-Masirah TV, 4 Maret 2024, mengumumkan bahwa kapal-kapal yang ingin memasuki perairan Yaman sebaiknya harus mendapatkan izin dari otoritas urusan maritim yang dikuasai milisi Houthi. Ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kapal demi keselamatan mereka. Al-Numair juga menyalahkan serangan Amerika Serikat dan Inggris atas kerusakan kabel ini. Seperti kita ketahui bersama, sikap Houthi sudah jelas dari awal. Mereka tidak akan menghentikan serangan di Laut Merah jika Israel dan sekutunya, termasuk AS dan Inggris, tidak menghentikan serangan ke Gaza. Ya, andai saja AS dan Inggris mau menghentikan bantuan dan mendesak Israel sampai berhenti, tentu ini semua tidak akan terjadi. Dengan melihat rentetan kejadian tadi, menurut kalian akankah Houthi terus melanjutkan aksi dan menghadirkan dampak lebih luas dibanding sebelumnya?